Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Inilah salah satu mobil yang paling keren dan paling mirip mobil konsepnya. Dan ini sudah bisa dibeli di Indonesia. Inilah Kia EV9. Kia EV9 adalah sebuah mobil full elektrik dari Kia. Dia sebenarnya satu basis dengan Hyundai Ioniq 7. Jadi dia bentuknya SUV, 3 row tempat duduknya. Dan mobil ini pertama kali dikenalkan sebagai mobil konsep tahun 2021. Dan 2023 ini baru saja mulai produksinya. Dan wow, versi produksinya benar-benar mirip mobil konsepnya. Lampunya ini, lihat ini. Lampu utamanya LED 10 buah, kemudian ada panel LED di grillnya. Yang ini bahkan konfigurasinya ini bisa Anda atur-atur melalui sebuah aplikasi di handphone. Dan secara umum desain mobil ini benar-benar mirip mobil konsepnya. Velg ini velg 21 inci dan dia spionnya juga menggunakan spion kamera. Tapi sayangnya untuk di Indonesia spion kamera ini tidak akan ada dan akan digantikan oleh spion biasa karena peraturan kuno Indonesia yang membuat mobil yang menggunakan spion kamera ini tidak bisa mendapatkan izin untuk dijual di Indonesia, tidak akan lulus uji tipenya. Dan tapi anyway, oke, secara keseluruhan bentuk bodinya sangat-sangat kotak, sangat-sangat futuristis dan sangat-sangat konsep car. Mobil ini dijual resmi oleh Kia di Indonesia, harganya 1,975 miliar rupiah on the road. Ada dua tipe dari EV9, secara penggerak ada yang two wheel drive, ada yang all wheel drive. Jadi yang masuk ke Indonesia ini adalah yang all wheel drive dan baterainya berukuran raksasa. Di bawah sini ada baterai berkekuatan 100 kWh. Tepatnya 99,8 kWh yang bisa melajukan mobil yang berat ini dari full charge sampai kosong itu mencapai 500 km dan itu adalah angka yang sangat impresif. Tenaganya sendiri 380 HP dengan torsi 600 Nm, tapi dia punya fitur yang bisa boost. Jadi untuk sesaat mobil ini bisa mengeluarkan 700 Nm. 0 sampai 100 km per jam mobil ini bisa menuntaskannya tidak sampai 6 detik. Jadi ini adalah mobil yang sangat kencang, sangat keren dilihat dari luar dan juga mesinnya bertenaga. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Bagian belakang dari mobil ini juga benar-benar sangat mirip dengan mobil konsepnya. Lihat ini guratan garisnya dari lampu tersebut, kemudian di tengah ini minimalis, kosong, apalagi logo Kia yang baru ini juga menambah nuansa futuristis. Tidak terlalu banyak emblem di sini, hanya ada EV9 dan GT Line karena GT Line ini adalah trim dari Kia EV9 ini. Kemudian kalau kita buka, ada 3 baris bangku dan walaupun baris yang ketiga itu tegak, tapi tetap space di belakang ini cukup besar. Dia memang agak tinggi ya lantainya, karena di bawah sini ada tempat untuk menyimpan tray dan beberapa hal lainnya. Tapi ini tetap merupakan area yang cukup besar untuk mengangkut barang. Serta jok baris ketiga ini Anda bisa lipat dengan menggunakan tuas elektrik. Jadi bahkan ketika mendekati kursi depan, dia headrestnya juga akan melipat secara otomatis, membuat mobil ini sangat mudah untuk kita
lipat, dan ketika dilipat rata, ini benar-benar antara bangku belakang dan lantai bagasinya itu rata 100%. Bahkan ini untuk melipat bangku kedua ini juga bisa menggunakan tombol elektrik. Di belakang ini juga mobil disiapkan untuk berlibur. Jadi di belakang ini mobil ada listrik rumah 250 volt bisa 16 ampere. 16 ampere itu artinya dia hampir bisa sekitar 3000 watt lebih, bahkan sampai 4000 watt lebih untuk listrik di belakang ini dia bisa mensuplai. Jadi buka kap mesinnya bisa dari kunci ya. By the way, kuncinya seperti ini. Nah, sama seperti mobil listrik lainnya. Jadi Anda tidak bisa melihat apa-apa di sini. Tapi minimal masih ada penyimpanan barang yang lumayan ya, nggak terlalu kecil-kecil amat. Jadi Anda bisa meletakkan mungkin backpack atau barang yang nggak terlalu besar di sini. Dan artinya dia memiliki front trunk di depan dan yang lainnya tertutup cover. Jadi dia terlihat sangat bersih. Pada saat kita menutup kap mesin juga itu rasanya kayak mobil Eropa ya. Tutupan kap mesinnya itu benar-benar firm dan mantap sekali. Bangku yang cukup tinggi, jadi lantainya tuh rendah dan rata karena dia mobil elektrik ya. Jadi lantainya rata. Kemudian ini lihat headrest depan, desainnya benar-benar seperti sebuah mobil konsep dan auranya juga lega di sini. Ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm, ruang kaki masih luas. Kemudian walaupun dilengkapi dengan dual ada panel kaca juga ya di belakang, tapi ini headroom juga masih sangat lega, posisi berkendara duduknya ergonomis. Tapi memang ini sandaran tangannya ini juga bisa diatur ketinggiannya. Jadi saya bisa atur sesuai dengan keinginan saya, dan di sini ada layar serta tombol ini untuk fungsi pijat karena dalam kondisi standar mobil ini sudah memakai kursi pijat. Dan di sini di belakang juga Anda punya tombol untuk memajukan atau memundurkan bangku depan, jadi Anda bisa memperlega space kaki Anda di belakang sini. Sekarang saya mau coba kalau saya duduk paling belakang. Nah, emang bukan tempat yang paling nyaman ya, tapi minimal bangku belakangnya ini bisa reclining, dan recliningnya itu cukup rebah. Recliningnya juga elektrik di sini. Dan dia ada USB-C slot juga paling belakang. Dan di belakang juga ada cup holder. Jadi ini benar-benar sampai penumpang belakang ini mendapatkan fitur yang menawan. Kemudian kita kembali lagi ke depan. Nah, di sini. Nah, kalau saya berikan ruang kaki yang cukup, oke, ini jadi berkurang legroomnya, tapi minimal legroomnya masih ada. Kemudian di bawah sini ada konsol. Nah, ini bisa untuk meletakkan barang-barang di sini. Kemudian kalau misalnya tidak ada orang di belakang, kita bisa mundurkan bangku, dan di bawah sini itu ada sandaran kakinya, jadi kita bisa lebih bersantai, kaki kita tertopang seperti ini. Ini lumayan enak duduk belakangnya, tapi sekarang kita lihat ke bagian depannya. Oh ya, di belakang ini juga ada tirai yang diaktifkan secara manual, juga ada pemanas serta pendingin kursi. Oh, ini depannya benar-benar seperti mobil konsep ya. Sekarang kita bisa coba hidupkan. Ini gimana starternya? Starternya kok nggak kelihatan sama sekali ya di sini. Ini setirnya udah teleskopik dan tilt, dan dia sudah elektrik semua. Setirnya juga tidak bulat 100%, dia ada flat top dan flat bottom. Nah, ini dia layarnya, layar untuk spionnya, dan kabinnya ini benar-benar lega visibilitasnya. Kemudian posisi berkendaranya juga ergonomis. Nah, ini kita hidupkan, ternyata di sini di balik setir
Dan juga untuk transmisinya juga di balik setir ini. Ini ada 2 layar yang besar ya di depan sini. Oh, ini instrumennya keren sekali, benar-benar fontnya berbeda dari yang dipakai di Kia EV6 sekarang. Dan ini benar-benar fontnya saja sudah mencerminkan bagaikan mobil ini sebuah mobil masa depan. Nih pengaturan AC-nya, bahkan ada keluar lampu di atas dashboard. Dan ini untuk multimedianya, ini bahkan ada di atas dashboard. Dan ketika kita pencet, dia ada haptic engine-nya. Jadi dia ada semacam vibration di sini. Jadi kalau kita pencet untuk mengkonfirmasi kita sudah mencet, itu ada terasa seperti klik. Dan ini di dashboardnya benar-benar seperti sebuah mobil konsep. Saya sering melihat mobil konsep yang di bagian dashboardnya ini ada menu-menu yang bisa kita akses. Tapi untuk beberapa tombol yang penting seperti tombol suara, kemudian tombol temperatur, AC, fan AC, itu semua dengan tombol fisik besar yang sangat memudahkan pengoperasian. Kemudian fitur-fitur di instrumennya ini diatur oleh tombol-tombol di setir. Kemudian drive mode juga itu bisa di-setel oleh tombol di setir ini. Ada Eco, Normal, Sport, dan My Drive. Jadi My Drive Anda bisa memilih mode berkendara Anda sendiri. Bahkan kalau misalnya Anda ingin keluar aspal, ada terrain mode. Jadi terrain mode ini akan membuat mobil ini lebih mudah untuk melewati medan-medan off-road. Hill Descent Control sudah termasuk standar. Kemudian kamera 360. Kemudian Anda bisa lihat di sini ada USB-C slot, ada 2 buah di sini, dan dia sudah bisa Apple CarPlay maupun Android Auto. Dan ini cup holder di sini, ini bisa ditutup jadi rapi. Untuk materialnya, di sini material empuk, di sini material agak keras gitu ya. Dan di sini material empuk lagi. Jadi materialnya sebenarnya bukan material yang terlalu empuk, tapi tetap kelihatan material yang berkualitas, walaupun tidak ada sentuhan piano black di sini. Mungkin ini kalau misalnya diberikan piano black di sekitar ventilasi AC ini akan terlihat lebih mewah, tapi tetap ini sebuah kabin yang menyenangkan, kabin yang benar-benar terasa seperti sebuah kabin mobil konsep, dan luar biasa ini. Andaikan dia bisa dikendarai senikmat mobil premium, dan saya rasa mestinya nggak ada alasan kenapa mobil ini nggak bisa dinikmati seperti mobil premium, maka ini akan memberikan pilihan yang menarik bagi konsumen yang ingin membeli electric vehicle di harga 2 miliaran rupiah. Apalagi mobil ini tidak sampai 2 miliaran rupiah harganya. Oke, kami benar-benar penasaran dengan mobil ini. Bagaimana rasanya? Nah, itu baru bisa kami tahu ketika kami sudah men-test drive mobil ini, ketika nanti unit testnya tersedia. Jadi kami bisa menginformasikan lebih detail lagi kepada Anda bagaimana impresi berkendaranya, bagaimana ketika dibawa berjalan dalam jarak yang jauh, apa saja kelebihannya, apa saja kelemahannya, bagaimana performanya, dan bagaimana konsumsi energinya. Tapi untuk first impression, wow, ini mobil listrik yang unik, baik dalam hal desain serta fitur. Itu berbeda sekali dari mobil listrik yang sudah pernah kita lihat, sangat mirip dengan mobil konsepnya, dan rasanya udah nggak sabar untuk coba mobil ini. Tapi good job Kia secara cepat memasukkan EV9 ke Indonesia, padahal mobil ini juga tampil di dunia itu belum lama. Jadi begitu hasil first impression kami ke Kia EV9 ini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di Gias 2023. Bye-bye.